Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alpino dengan NPM 2151080 kelas 1 BUMM Pendidikan Agama Buddha Universitas Internasional Batu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan kembali membahas salah satu dharma, yaitu mengenai kitab suci di dalam agama Buddha. Sama halnya seperti agama yang ada di Indonesia. Tentunya agama Buddha juga memiliki kitab suci. Namun berbeda sekali dengan kitab suci pada agama di Indonesia yang lainnya. Kitab suci agama Buddha tidak dapat dibawa begitu saja. Karena kitab suci agama Buddha itu ditulis di atas lempengan-lempengan marmer. Sehingga yang dimana ini tidak memungkinkan untuk teman-teman ataupun kita sebagai umat Buddha untuk bisa membawa secara fisik kitab suci agama Buddha. Nah, di dalam kitab suci agama Buddha juga sangat unik karena Tripitaka itu terbentuk atas dua kata, Tri dan Pitaka. Tri atau Ti itu artinya tiga, sedangkan Pitaka itu adalah keranjang atau kelompok. Sehingga Tripitaka merupakan tiga keranjang atau tiga kelompok. Nah, tiga keranjang atau tiga kelompok ini memiliki pembahasan yang berbeda. Yang pertama itu adalah Vinaya Pitaka. Nah, Vinaya Pitaka itu adalah kelompok yang berisikan tentang peraturan-peraturan kebikuan. Kemudian yang kedua adalah Sutta Pitaka. Sutta Pitaka adalah kelompok yang berisi tentang khotbah-khotbah Sang Buddha. Jadi, semua yang sudah pernah kita dengar dari kebaktian hari Minggu, Dhammadesana, terus diskusi Dharma, terus juga webinar-webinar Dharma, itu semua adalah isi dari Sutta Pitaka. Jadi Sutta Pitaka ini berisikan tentang khotbah-khotbah Sang Buddha yang di dalamnya sangat banyak dan juga tentunya dengan ada anggota Sangha, itu semua ajaran-ajaran itu bisa tersalurkan kepada kita seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Abhidharma Pitaka. Abhidharma Pitaka ini sendiri adalah tingkat tertinggi dari Tripitaka karena pembahasannya sangat berbeda. Pembahasan di dalam Abhidharma Pitaka itu lebih ke arah tentang metafisika atau tentang kejiwaan. Jadi bisa saya simpulkan mungkin Abhidharma Pitaka ini adalah bagian yang berisi tentang bagaimana dunia ini terkondisi. Jadi mungkin Abhidharma Pitaka ini ada juga digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penelitian mereka. Karena seperti yang sudah saya bilang berisikan tentang metafisika dan tentang ilmu kejiwaan. Jadi ya mereka yang sedang melakukan penelitian tentang manusia, tentang alam ini, mungkin ada menggunakan Abhidharma sebagai salah satu bukti penelitian mereka, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di dalam Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidharma Pitaka ini semuanya memiliki pembagian lagi. Jadi yang ketiga ini dapat dibagi lagi. Misalnya Vinaya Pitaka itu dibagi lagi, Sutta Pitaka itu dibagi kelompoknya lagi, hingga ke Abhidharma Pitaka itu terbagi-bagi. Jadi teman-teman memang kalau ingin mempelajari Tripitaka itu sangat kompleks dan memang butuh pemahaman yang sangat tinggi seperti itu. Dan menurut saya sendiri untuk mata pelajaran yang membahas tentang Tripitaka ini saya memang agak sulit, apalagi karena Tripitaka itu adalah sebuah kitab suci yang dimana emang jika ingin diperdalam itu membutuhkan semangat yang tinggi. Juga setiap orang itu masa belajarnya berbeda-beda. Jadi ya teman-teman yang ingin mempelajari Tripitaka secara mendalam bisa sekali, karena itu juga bisa membawa pemahaman kalian terhadap dunia ini lagi. Seperti itu sih beberapa manfaat yang bisa kalian dapetin ketika kalian mempelajari kitab suci Tripitaka, seperti itu. Dan di tangan saya ini saya sudah merangkum ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab berdasarkan pendapat saya sebagai seorang mahasiswa. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Pendapat saya alasannya yang pertama adalah karena kita sebagai umat Buddha tentu harus beracuan kepada sebuah kitab suci yaitu Tripitaka. Dan ketika kita masih di dalam agama Buddha, tetap kita harus memegang teguh kepada Tripitaka dan juga mempercayai bahwa Tripitaka itu adalah kitab suci yang dapat membawa kebaikan bagi diri kita dan juga bagi agama Buddha, seperti itu ya. Jadi menurut saya juga Tripitaka itu ajaran-ajaran Buddhanya selalu mengikuti perkembangan zaman.
zaman dan juga bisa diterima oleh banyak orang seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah keotentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci. Sudah saya katakan seperti tadi bahwa Tripitaka itu adalah sesuatu yang sangat kompleks dan juga menurut saya itu adalah materi yang sangat sulit di dalam agama Buddha. Namun kita sebagai umat Buddha paling tidak harus memiliki dasar dan tahu bahwa kitab suci Tripitaka itu ada kitab suci agama Buddha. Kemudian di Tripitaka itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dan kita harus tahu ketiga bagian itu, ketiga kelompok itu berisi tentang apa. Dan ya menurut saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai umat awam harus bisa mengetahui Tripitaka secara dasar. Jadi ketika kita ditanya oleh agama lain, kitab suci kamu apa gitu, kita bisa menjawab bahwa Tripitaka lah kitab suci kita, dan kita bisa menjelaskan secara garis besar apa sih sebenarnya Tripitaka itu. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, itu Tripitaka adalah sesuatu yang kompleks dan tidak semua orang bisa dengan mudah memahami dan juga bisa memahami 100% mengenai Tripitaka. Nah, tantangannya Tripitaka ini sendiri itu adalah apakah besok akan masih ada orang yang ingin memperdalam Tripitaka? Adakah umat-umat awam yang ingin belajar tentang Tripitaka dan memahami Tripitaka? Jadi menurut saya seperti itu kira-kira tantangan dari kitab suci Tripitaka ini sendiri. Apakah kedepannya masih akan ada umat Buddha yang mengingat Tripitaka, terus juga yang mengetahui isi Tripitaka seperti itu. Tapi saya yakin kita sebagai seorang umat Buddha pasti setiap hari kita belajar tentang Dharma, sehingga hal itu juga secara tidak langsung membuat kita terus melekat terhadap kitab suci Tripitaka. Seperti kita mendengarkan Dhamma Desana, itu kita sudah mempelajari bagian dari Sutta Pitaka. Dan saya yakin kitab suci Tripitaka itu akan ada orang-orang baru yang akan terus mempelajari kitab suci Tripitaka. Jadi pada intinya memang kita sebagai umat Buddha setidaknya harus mengetahui Tripitaka itu apa, terus pembagian kelompok Tripitaka itu apa, dan kita bisa menjelaskan secara garis besar ketika ada agama lain yang bertanya seperti itu. Jadi kita tuh istilahnya tidak buta agama lah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Nah, untuk saat ini menurut saya sih esensinya masih kuat. Terus juga karena ajaran-ajaran Sang Buddha itu masih bisa kita jadikan pedoman untuk hidup di masa saat ini, karena kebanyakan ajaran Buddha itu sangat bersifat universal, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan waktu gitu. Nah, untuk di masa depan sendiri menurut saya kitab suci agama Buddha itu akan selalu sangat dibutuhkan oleh seluruh umat Buddha, karena ada beberapa ajaran Buddha yang menurut saya itu kedepannya akan selalu melekat pada diri manusia. Contohnya seperti hukum sebab akibat yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita orang manusia yang hidup di bumi ini tidak akan terlepas dari yang namanya sebab dan akibat. Kita akan melakukan sesuatu jika ada sebab. Contohnya misalnya kita lapar. Nah, sebab kita lapar itu apa? Karena kita tidak makan. Maka dari itu kita akan makan. Nah, kemudian setelah kita makan selesai, akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi kenyang. Nah, itu adalah contoh simpel dari sebab akibat. Jadi emang setiap aspek kehidupan kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya sebab akibat. Jadi itu membuktikan bahwa kitab suci Tripitaka ataupun ajaran-ajaran Sang Buddha akan terus bisa mengikuti perkembangan zaman dari hari ini ataupun ke masa depan, seperti itu. Pada masa kini sampai ke masa depan itu akan tetap eksis dan akan tetap bisa digunakan ataupun akan tetap ada gitu. Walaupun nanti misalnya suatu hari ajaran Buddha itu lenyap gitu ya, tetap hal-hal seperti yang universal seperti itu akan tetap ada di dalam kehidupan manusia, seperti itu. Ya, jadi itu adalah semua pendapat saya mengenai 4 pertanyaan tersebut, dan semua itu berdasarkan pendapat saya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pendapat lain, teman-teman bisa komen di bawah ya. Kita diskusi bareng mengenai hal ini, karena Tripitaka itu adalah sebuah materi yang menurut saya adalah kompleks dan juga
bisa menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ajaran-ajaran Buddha di dalamnya, seperti itu. Nah, itu dialah teman-teman untuk video saya hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan, dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman mengenai Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Buddha bisa memahami tentang Tripitaka dengan baik. Kita bertemu di lain kesempatan, di lain materi. Saya akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.